Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humayra Rizky Ramadhani dengan NIM 2411094 dari kelas IFB 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS Sistem Basis Data, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan IRD, hingga implementasi SQL. Judul studi kasus yang saya angkat adalah Sistem Informasi Penjualan Toko Komputer. Baik, untuk deskripsi umum sistemnya itu sendiri adalah sistem penjualan toko komputer ini adalah aplikasi yang dirancang untuk mencatat siklus bisnis retail perangkat keras komputer. Sistem ini mencakup pengelolaan data master seperti stok barang, kategori produk, dan data supplier, serta menangani aktivitas transaksi penjualan kepada pelanggan secara real time. Alasan pentingnya basis data dalam sistem ini adalah yang pertama mencegah redundansi. Tanpa basis data pelanggan sering dicatat berulang-ulang setiap kali transaksi. Dengan basis data, profil pelanggan cukup disimpan sekali. Yang kedua, akurasi stok. Stok barang komputer memiliki nilai aset tinggi. Basis data memastikan setiap barang yang keluar langsung memotong stok secara otomatis agar tidak terjadi selisih. Yang ketiga, integritas data, yaitu menjaga agar data transaksi valid, misalnya tidak bisa menjual barang yang stoknya kosong. Baik, selanjutnya kita akan memasuki poin ketiga, yaitu pembuatan IRD. Berdasarkan analisis tadi, saya menentukan 6 entitas utama dalam sistem ini. Yang pertama, entitas supplier dan kategori sebagai entitas induk yang menyediakan data untuk barang. Lalu entitas barang adalah sebagai objek utama yang dijual. Lalu entitas pelanggan sebagai pihak pembeli, entitas transaksi sebagai bukti nota penjualan, dan entitas detail transaksi sebagai tabel perantara. Hubungan supplier ke barang adalah one to many, yaitu satu supplier menyuplai banyak jenis barang, tapi satu barang spesifik disuplai oleh satu penyedia utama. Hubungan pelanggan ke transaksi adalah one to many, karena satu pelanggan bisa belanja berkali-kali. Lalu hubungan penting adalah antara transaksi dan barang. Many to many, karena database tidak bisa memprosesnya langsung. Jadi saya memecahnya menggunakan entitas detail transaksi. Di sini tersimpan atribut jumlah dan subtotal agar data ternormalisasi dengan baik. Lalu kita masuk ke poin keempat, yaitu transformasi IRD ke desain tabel fisik. Proses perubahannya adalah sebagai berikut. Sebelumnya, di sini saya sudah menulis kodenya agar tidak terjadi typos dalam pengetikan. Oke, setiap entitas lalu masuk ke poin 4, yaitu transformasi IRD ke desain tabel fisik. Proses perubahannya adalah sebagai berikut. Pertama, setiap entitas berubah menjadi tabel, setiap atribut menjadi kolom. Untuk penentuan tipe data dan constraint, yang pertama untuk primary key seperti ID barang dan ID pelanggan, saya menggunakan tipe data integer dengan constraint auto increment. Alasannya agar penomoran urut otomatis dan sistematis. Untuk nama dan alamat, saya menggunakan varchar karena panjang karakternya bervariasi. Untuk harga, saya menggunakan desimal atau integer agar bisa dioperasikan secara matematika. Saya juga menerapkan constraint not null
pada kolom penting agar data tidak boleh kosong, serta foreign key untuk menghubungkan antar table. Sekarang poin kelima yaitu implementasi DDL. Saya akan mendemonstrasikan pembuatan database dan table. Perintah create table ini merealisasikan desain tadi. Saya mendefinisikan ID kategori sebagai primary key. Lalu pada table barang, saya mendefinisikan foreign key, ID kategori, yang merujuk ke table kategori. Maknanya adalah kita membatasi agar data barang yang diinput harus memiliki kategori yang valid. Jadi di sini kita tinggal copy paste table-table yang sudah ada, yang sudah saya ketik. Kita copy paste. Lalu kita execute. Ada satu error. Oke. Lalu selanjutnya masuk ke poin ke-6 yaitu implementasi DML Data Manipulation Language. Sesuai soal, saya akan mendemonstrasikan beberapa perintah. Perintah insert berfungsi untuk menyisipkan data baru. Saya mengisi data master, supplier, atau kategori terlebih dahulu untuk menjaga referensi integrity, baru kemudian mengisi data barang.
Baik, selanjutnya kita melakukan perintah update. Digunakan untuk pemeliharaan data. Contohnya di sini saya akan mengoreksi stok barang yang salah input dan memperbarui alamat pelanggan yang pindah rumah. Baik, selanjutnya saya akan menjalankan perintah delete untuk menghapus data. Saya menghapus data dummy yang tidak diperlukan agar database tetap bersih. Baru selanjutnya saya akan melakukan perintah select dan juga where bertujuan menyaring informasi. Yang pertama adalah menampilkan barang mahal, harga di atas 5 juta. Di atas 1 juta. Lalu yang kedua, menampilkan pelanggan dari kota tertentu. Lalu selanjutnya, menampilkan stok yang menipis. Seperti tidak ada. Lalu selanjutnya, selain perintah dasar, saya juga mendemonstrasikan kemampuan analis data menggunakan fungsi SQL berikut. Yang pertama adalah count dan sum. Fungsi count saya gunakan untuk menghitung total jumlah pelanggan yang terdaftar. Fungsi sum itu sendiri adalah untuk menjumlahkan nilai aset toko, harga dikali stok. Ini penting untuk laporan keuangan. Lalu juga ada selanjutnya saya menggunakan fungsi distinct di tabel barang
ID supplier pasti muncul berulang kali setiap kita input barang baru. Nah, fungsi distinct ini berguna untuk menghilangkan duplikasi. Dengan query ini, saya bisa menampilkan daftar ID supplier mana saja yang aktif menyuplai barang di toko ini secara unik tanpa ada data yang kembar. Lalu selanjutnya ada fungsi order by. Di sini saya menambahkan parameter DSC atau descending. Tujuannya adalah untuk mengurutkan data barang dari harga yang paling mahal ke yang paling murah. Fitur ini sangat berguna bagi pemilik toko untuk melihat produk-produk premium atau bernilai tinggi. Lalu selanjutnya adalah group by having. Ini adalah fungsi analisis yang sedikit lebih kompleks. Pertama, group by ID kategori. Saya minta sistem untuk mengelompokkan semua barang berdasarkan kategorinya masing-masing. Kedua, count. Saya menyuruh sistem menghitung jumlah barang di setiap kelompok tersebut. Lalu ketiga, having. Saya memfilter hasil rekapitulasi tadi. Jadi query ini hanya akan menampilkan kategori yang benar-benar memiliki stok barang, jumlahnya lebih dari 0. Ini berbeda dengan where karena having khusus memfilter hasil pengelompokan. Lalu selanjutnya adalah inner join. Di query pertama ini saya menggabungkan table barang dan table kategori. Masalahnya kalau kita hanya select table barang biasa, kolom kategori berisi angka ID saja, misal 1, 2, itu sulit dibaca manusia. Solusinya dengan inner join pada kolom ID kategori, sistem akan mengambil nama kategori dari table sebelah. Sehingga hasil akhirnya kita bisa lihat laptop Asus masuk kategori laptop, bukan kategori 1. Ini membuat data lebih informatif. Lalu query join kedua, saya menghubungkan tabel barang dengan tabel supplier. Logikanya sama, saya merealisasikan ID supplier yang ada dengan tabel yang ada di kedua tabel. Tujuannya agar admin toko bisa tahu secara detail barang A disuplai oleh PT apa dan nomor teleponnya berapa, sehingga memudahkan proses restock barang. Demikianlah seluruh proses perancangan sistem basis data toko komputer, mulai dari analisis kebutuhan, desain IRD, transformasi tabel, hingga implementasi kode SQL dan analisis datanya. Sistem ini telah memenuhi standar normalisasi dan siap digunakan untuk kebutuhan pengelola data toko tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.